bapak-bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Ini saya dari tim keuangan. Ini akan melaporkan keadaan keuangan kita di bulan Agustus ya. Ini sebenarnya laporan-laporan ini juga bapak-bapak bisa baca yang saya share di grup tadi. Di sini kita ada donasi umat. Nanti ya ini kenapa di share di grup itu kami harapkan dan kita harapkan itu semua tahu, oh ini kita dapat sekian, oh kita dapat sekian dari usaha kita selama ini gitu. Jadi di bulan Agustus kita itu mendapatkan donasi pendapatan sekitar 46.340.500 rupiah. Dan ini memang sudah saya cross check dan masih tetap saya cross check karena kan saya baru gitu. Saya baru di mana di mengelola keuangan di sini. Iya. Training 3 bulan. Ini saya baru 7 hari, jadi saya masih mencari-cari data. Nah, kayak terutama ini kayak biaya dan pengeluaran. Ini juga masih saya cross check karena memang kayak semacam saudari-saudari kita Harum, Malika dan Tut itu memang mempunyai keterbatasan waktu dan mungkin juga keterbatasan kemampuan. Jadi saya coba mencari cross check semuanya. Jadi di sini biaya administrasi bank itu ini saya ambil dari rekapan yang saya share juga di grup, itu diambil langsung dari internet bankingnya BRI. Itu biaya administrasi bank sebanyak 19.500. Ini adalah biaya transfer. Kemudian ini adalah biaya material pembangunan sebesar 10.250.000. Ini adalah biaya untuk pembelian bambu dan ongkos kerja segala macam ya Bang Dulbar ya. Dan ongkos kerja Bang Dulbar, tukang bambunya sebesar 10.250.000 untuk pembangunan masjid transisi. Dan di sini biaya lain-lain, ini dia yang saya belum ketahui, itu nanti masih saya akan tanyakan ke Harum, Malika dan Uut dan mungkin juga Haji Dedi, ini berapa untuk biaya apa, karena di rekapan bank itu tidak tertera jenis transaksinya, apakah transfer atau apa, cuma jenis transaksi. Nah kemudian ini pengeluaran kasbon belanja dan pembangunan. Nah di kasbon belanja dan pembangunan ini juga saya kalau dibilang menganalisa terlalu keren, tapi menganalisa ini kan kasbon ini kan nanti akan kembali gitu kan, betul kan Pak Gun ya? Kasbon akan kembali. Ketika 9 juta ini dibelanjakan, itu mungkin nanti Pak Gun membelanjakan 9 juta ini yang dibelanjakan itu sebesar 8.500.000. Kemudian bentuk cashnya 500.000. Jadi nanti ketika Pak Gun ini sih rencana saya, nanti bisa dikoreksi atau enggak, Pak Gun itu mengembalikan bon itu sebesar 8.500.000 dan duit 500.000, itu nanti akan kita anggap sebagai pemasukan, sebagai pengembalian bon yang terdiri dari bentuk bon dan uang sebesar 500.000, misalkan seperti itu. Nah, nanti akan terjadi pengeluaran berdasarkan bon-bon yang sudah diserahkan sama Pak Gun. Jadi nanti ketika lihat atau mungkin ngelihat ini kenapa dimasukin 9 juta lagi begitu kan, itu karena Pak Gun mengembalikan uang sebesar 9 juta itu dalam bentuk bon dan uang sisanya begitu. Jadi nanti akan ada transaksi 2 kali karena ini terjadinya kasbon akan pengembalian. Nah kemudian di sini laporan dari saldo banknya. Di Bank Rakyat Indonesia itu terkumpul ada saldo masjid sebesar 641.371.806 rupiah. Di sini nah ini rekapan dari bulan Februari. Ini saya rekap, ini saya ambil transaksi ini saya ambil internet bankingnya Mandiri. Mandiri kok Mandiri? BRI.
semuanya di sini. Jadi total yang ada itu sebesar 641 juta rupiah. Ini juga masih saya cross check apakah benar ada transaksi-transaksi tersebut. Kemudian di Bank Muamalat itu ini saya ambil data dari filenya Haji Dedi itu sebesar 37.596.993 per tanggal 23 Juli 2021. Jadi di sini saya mengalami kendala karena ngecek di e-bankingnya juga nggak bisa login, dan kemungkinan kita akan minta rekening koran langsung ke bank muamalatnya gitu. Mungkin entah kapan itu bisa kita jadwalkan. Jadi untuk sementara waktu laporan dari bank muamalat ini rekapitulasinya itu sebesar 37.596.993 rupiah itu per tanggal 23 Juli. Nah, kemudian di sini ini saya buatkan grafik pendapatan dari donasi. Jadi macam Haji Dedi atau macam Haji Yusuf atau macam Ustadz Muhyiddin itu juga nanti bisa menganalisa kenapa ini turun, ini kenapa gitu. Ini kan di sini kan ada pergerakan ketika ini naik ya, karena memang sampai dana 40 juta kemudian turun lagi sampai 7 juta gitu. Tapi semua data-data ini masih saya cross check apakah ada yang kurang atau ada yang kelebihan atau ada salah tempat gitu. Karena semua masing-masing harus diposkan ke tempatnya masing-masing, jangan DDU diposkan ke DSU atau segala macam gitu. Jadi ketika ini dana kotak warung berapa gitu, kita bisa lihat nanti dana kotak warung cenderung naik kemudian meluncur gitu. Nah ini kenapa gitu. Jadi kita bisa Coba DSU lihat DSU. DSU. Cenderung turun, naik, muncul. Nah, DSU ini cenderung turun juga sebenarnya. Iya, September memang belum ada, tapi di Agustus ini masih turun. Gitu. Itu kenapa? Karena mungkin orangnya kurang atau mungkin ya apalah, banyak memang kendala-kendala yang bisa di ini. PPKM-nya mungkin PPKM pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi semua laporan ini saya buatkan seperti ini. Nah, di sini adalah total dari semuanya, total dari semua pemasukan dan pengeluaran. Jadi sebagai contoh, dana donasi umat ini sudah terkumpul dari semenjak bulan Februari kita bergerak dan terkumpul di bulan Maret itu sudah terkumpul sebesar 114 juta sekian. Dengan rata-rata per bulannya ini saya bagi di angka yang ada nilainya, yang ada uangnya. Itu jadi rata-rata per bulannya itu 9 jutaan. Ini juga mungkin masih bisa dibilang cukup lah ya. Terus kemudian ini dana jaring jalan, kapan jalannya Bang Haji ini. Terus dana keliling mingguan itu sudah terkumpul sebesar 22.058.000 sekian. Jadi rata-ratanya cuma 1 juta. Mungkin bisa ditingkatkan lagi atau bagaimana, tambah lagi orangnya untuk keliling. Terus dana kotak warung sebesar 23.942.500 rupiah. Dana kupon umat 45.382.000. Dana lahan wakaf ini memang dana lahan wakaf memang ya ini gede kan ya untuk ininya. 505.500.000 rupiah. Jadi rata-rata itu 42.125.000 rupiah. Kemudian untuk dana proposal umat 44.690.000 dengan rata-rata 3 jutaan per bulannya. Terus dana sodako umat 116.000 dengan rata-rata 9 jutaan per bulannya. Dan dana sosial media online 16.700.000 sekian dengan rata-rata 1 juta. Untuk yang DSO ini saya juga belum tahu kriterianya untuk memasukkan di pos DSO atau bukan, itu juga nanti akan didiskusikan dengan tim keuangan yang lain. Terus total biaya yang sudah kita keluarkan selama
dari bulan Februari itu sebesar 218.284.286. Di sini saya komponen pengeluarannya itu biaya administrasi bank, biaya material pembangunan, biaya lain-lain, biaya operasional panitia, biaya pajak, biaya pembelian lahan, dan kasbon belanja bangunan. Kasbon belanja bangunan ini tetap akan saya pantau karena nanti takutnya akan terjadi selisih di situ. Itu karena pengembalian tidak memungkinkan juga Pak Agun itu misalkan contohnya kasbon 9 juta nanti ngebalikin bonnya bentuknya 3 juta. Nah, gitu kan tidak memungkinkan juga tuh. Makanya itu masih saya pantau terus untuk data-datanya. Kemudian di Bank BRI per bulan, oh itu tadi udah ya isi saldonya aja. Nah, itu mungkin laporan saya dari sisi keuangan. Mungkin ini juga masih akan banyak perombakan-perombakan, terutama di komponen pengeluaran, karena pengeluaran itu bervariasi. Misalkan ini saya masukkan ke biaya lain-lain karena memang ada yang tidak tahu untuk apa dan apa, itu sementara saya masukkan dulu ke biaya lain-lain. Kemudian satu lagi, untuk pembayaran baik itu vendor atau tenaga kerja atau lain-lain, itu saya minta tolong itu diberikan dulu totalnya atau kwitansinya atau invoice-nya gitu. Misal ada kita bikin kwitansi sama Kang Wajat. Nah, Kang Wajat itu nanti akan ngeluarin tagihannya atau kwitansinya dulu, kasih ke saya atau ke Malika atau ke Pak Haji Dedi atau ke siapa yang dalam bentuk masih dalam mengurusi keuangan. Jadi nanti ketika saya tahu, oh sekian bayarnya, insya Allah secepatnya akan saya transfer. Paling lambat itu 2 hari setelah saya terima, itu paling lambat. Kenapa? Karena saya juga mesti kerja. Nah, begitu kira-kira. Terus kemudian yang saya lihat di sini, itu kita nggak ada yang namanya uang cash keras. Pertama, saya tadi tanya sama Harum dan Uut, itu ada cash keras di mereka itu sebesar 5 juta sekian. Karena saya lihat di sini, ini antara buku bank dan saldo yang kita kumpulkan itu masih ada selisih sekitar 7 juta. Ketika saya tanya di Malika, di Harum berapa? 1 juta sekian, Pak. Di Uut berapa? 4 juta sekian, Pak. Kalau di total kira-kira berapa? Saya tanya begitu tadi, itu sekitar 6 juta kurang. Tapi 6 juta kurang itu sudah memenuhi kriteria di sini. Jadi kekurangan kita cuma 1 juta. Itu selisihnya 1 juta, kurang 1 juta saldo kita sebenarnya. Itu di mana? Itu juga masih saya cari, bukan usus, cari. Soalnya mungkin kesulit banget catatannya itu mungkin sebagai pengeluaran tapi belum kecatat atau apa gitu kan. Nah, di situ juga saya nanti akan bilang ke Haji Dedi untuk menyediakan cash keras. Karena kenapa? Karena kayak tadi. Kemungkinan saya relatif yang penting ada orangnya yang bisa membantu masalah pelaksanaan kerja dan dibantu yang lain. Gitu. Kalau masalah urusan barang, kemungkinan saya kemarin sudah tanya, itu kayak Pak Gunarto ya, ke depan toko depan barang-barang bisa dihimpun dulu gitu. Terus saya juga tadi habis melengkapi masalah keuangan di Baitur Rahman juga, jadi rada serat urusannya, banyak yang urusannya. Oh iya, memang Pak Gunarto selama ini sudah, karena saya sama mereka tuh satu tim, belum saya dapat gambarin, belum saya memberikan suatu gambaran yang otentik masalah kasbonnya Pak Gunarto, tapi sudah audit semuanya, ternyata nggak ada yang meleset ya. Saya yang audit sih Pak ini, bukan. Jadi ajukan ke Pak Karjo. Nah, Pak Karjo karena butuh beli, maka butuh uang ke keuangan. Teknis uangnya gimana? Ada 2 kemarin saya bilangkan. Kalau mau buru-buru belum punya bon, maka bikin kasbon.
Kaspon kita keputusannya hanya bisa ngeluarin 3 juta, butuh 6 juta buat 2 kaspon gitu loh. Paham ya? Kalau sudah ada kwitansi langsung dibayar. Contoh tadi Bang Firman bilang Pak Wajak kalau tagihan cetakan ada kwitansinya, berarti sudah jelas bahwa memang sudah ada pengiriman, bahkan tagihannya berupa kwitansi, bahkan langsung dibayar, nggak perlu kaspon karena buktinya udah ada gitu loh. Bahkan tadi tegas beliau akan pastikan 2 hari akan dibayar. Adapun teknis pembayarannya bisa langsung ditransfer atau bisa cash gitu loh. Itu ya, paham ya? Jadi nggak ada yang sifatnya kaku. Kemudian yang bikin kaku adalah, maaf kalau saya bilang kalian misalkan gini, bambu datang atau material lain datang, saya minta bon, begitu kan logikanya kan. Yang minta bon adalah si bon ini maksudnya bukti Karjo. Ya kalau nggak ada bukti gimana mau bayar Karjo? Jadi alurnya jelas. Yang beli adalah logistik, yang bayar juga logistik, dapat uang dari keuangan, teknis seperti itu. Jadi bisa dibayar cash lewat pihak pribadi atau bisa transfer. Kemarin kenapa lewat UUD? Karena saya nggak mau timbul fitnah, uang yang DBRI larinya ke saya nggak mau. Padahal saya bisa aja ambil gitu, tapi tetap UUD bayarin tuh gitu. Jadi biar nggak fitnah. Tapi berkenan kalau bisa langsung ke rekeningnya langsung aja mas. Kartu udah aja, rekening kartu aja langsung ceprok gitu loh. Jadi sekali ingat ya, kita buat seenak mungkin. Pokoknya biar itu aturan mainnya jelas gitu loh. Jadi sekali lagi, begitu juga nanti Pak Karjo, misalkan di PC Pak Budi butuh head beam ukuran sekian kuintal atau kubik atau ton, udah ajukan Pak Budi material ke, nggak usah pusing-pusing, kasih aja ke si Pak Gun atau Pak logistik kita. Udah pokoknya pangkas sekian heavy harus ada. Masalah barang ada kemudian bayarnya urusan si logistik gitu loh. Logistik minta dana. Nah kalau dananya udah ada invoice dikirim sejumlah yang sama, udah Pak Karjo nggak usah pusing-pusing. Dana itu langsung ditransfer oleh keuangan ke rekening vendor atau supplier yang ngejual tersebut. Jadi paham, jadi atur mainnya. Jadi nggak bisa loncat. Bayu, buku kertas mungkin langsung ke jadi gitu atur mainnya biar semua terkontrol gitu keuangannya. Paham ya? Dan ini alhamdulillah satu kebaikan lagi, Baitur Rahman mempunyai tim keuangan. Bang Firman saya rasa beliau sudah solid dan sudah paham di Baitul Amal, makanya kita minta kesediaannya untuk bantu kita. Alhamdulillah Allah berikan doa kita dan kita bisa mendapat manpower atau rekan-rekan kerja insyaallah amanah. Itu ya untuk masalah ini. Nanti saya bahas lagi yang lainnya. Sementara untuk masalah keuangan situ ya, paham ya. Jadi jangan salah kayak geledek sendiri puyang, enggak. Udah ada aturannya, mainnya enak tuh. Tuh permintaan dananya jelas F2 ternyata tuh, form F2. Nah dana nanti kalau sudah di ACC misalkan beli besok Pak Karjo mau beli material, permintaan dana, maka sudah saya minta dikontrol, maka dibuat oleh Pak Karjo tuh, disetujui oleh Pak Ali dan saya, kemudian dikeluarkan oleh kasir dan diterima oleh si pemohon. Nah kenapa ini masih antara Pak Ali dengan saya? Karena masalah keuangan di pembangunan. Makanya kemarin kita masih belajar. Udah Ustadz Muhyiddin aja teken Pak Ustadz. Bukan kita mengurangi tajam Ustadz Muhyiddin karena ranahnya udah yayasan ini dibangun. Jadi Ustadz Muhyiddin udah nggak ada kutak-kutik di situ. Jadi alurnya jelas gitu loh. Emang selama ini akhirnya Bang Firman kadang-kadang karena Ustadz Muhyiddin duitnya alhamdulillah ada aja, pada kaspon ke Ustadz Muhyiddin. Jadi Ustadz Muhyiddin suplai terus uang. Nah itu nanti kita udah mulai kurangin. Karena udah mulai kita mampan nih, orangnya juga udah ada, keuangannya juga udah ada. Kita memang semen setengah jalan masih ada lah plus minusnya. Ya ini proses lah ya. Seperti kita belajar mobil gigi 2 ke gigi 3 kan masih dedet gitu. Nanti lama-lama juga halus. Sementara itu dulu ya, nanti banyak bahasan lagi. Makasih. Serta musyawarah yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Saya terus saja malam ini dompleng waktu, nebeng waktu karena saya atas nama DKM. Insya Allah tanggal 18 besok saya pensiun. Jadi disnya habis 3 tahun sesuai dengan kesepakatan kita awal, yaitu pada tanggal 18 Agustus.
saya minta saran. Apakah kita kumpul lagi kayak dulu? Apakah ini cukup forum yang hadir sekarang ini? Apakah kita serahkan kepada ketua yayasan? Karena beliau adalah yang tertinggi yang bisa mengambil kebijakan. Nah, yang saya harapkan untuk pengganti saya yang muda lah, yang masih remaja, yang masih grace, kayak Pak Obon untuk visit ya. Dan yang paling penting yang matching antara panitia pembangunan dengan pengurus DKM. Sebab kalau nggak matching, repot ntar. Ya, kikuk ya. Ya, yang bisa diandelin lah kira-kira begitu. Yang tenaganya masih kuat, pemikirannya juga masih bagus ya. Mudah-mudahan karena kita menghadapi tugas berat. Tugas berat yaitu kita kan agenda pokoknya membangun masjid. Makanya ya kita perkuat dulu kesusunan kepengurusan. Saya kira ini nanti saya minta pendapat yang pertama dari Ustadz Muhyiddin, dari Pak Dedi, dari siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi ya, apakah kita kumpul, apakah kita serahkan ke formatur, apakah kita serahkan kepada yayasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ketua Yayasan Masjid Raya Menceng Baitur Rahman, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ketua DKM bahwa masa bakti beliau sudah berakhir tanggal 18 Agustus. Kemudian untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua DKM tersebut, maka kami atas nama Ketua Yayasan menginginkan kembali bahwa Haji Muhammad Yusuf tetap menjadi Ketua DKM periode 2021-2024. Itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, sekarang baru kita voting. Jadi saya setuju, Pak yang setuju, dan yang lain. Hah? Setuju? Setuju. Hah? Seumur hidup. Ya udah, saya rasa baru dia bisa dijawab. Sekali lagi saya pengen tunjukin kepada semuanya semua, apakah kita semua menerima Pak Haji Muhammad Yusuf untuk melanjutkan estafet sebagai Ketua DKM Masjid Raya Baitur Rahman? Takbir. Shallallahu alaihi Nabi. Baik, terima kasih. Memang kalau disuruh membentuk kepanitiaan lagi, ujung-ujungnya kita waduh rame lagi, jadi bukan apa-apa ya. Tapi alhamdulillah kita legowo semua, bahwasanya kita memang mengakui bahwa figur Bapak Haji Muhammad Yusuf masih kita butuhkan dalam urusan Masjid Raya Baitur Rahman ini. Walaupun bagaimana beliau adalah orang tua yang banyak sumbangsi terhadap kita sekalian. Mudah-mudahan beliau berikan sehat panjang umur sehingga beliau masih mampu mengarahkan kita sekalian juga kepada Bapak Ustadz Muhyiddin Ansori selaku Ketua Yayasan sudah mensupportnya. Dan ini terima kasih Pak Haji, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kedekaiman lagi selama masa bakti 2021-2024. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada Pak Haji dan menyembuhkan kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Haji, sedikit sambutannya. Bener nih, nggak ada yang lain. Menobon doang. Saya mengaku jentel kalah. Saya jentel. Kalah sih seneng. Wah, udah ke bawah ini tuh. Sorry Bone. Mungkin saya siap tapi merangkak lah. Enggak segesit bapak-bapak yang masih remaja dan muda-muda. Makanya saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tugas ini cukup berat. Walaupun saya sudah dibantu yang muda-muda lah, apalagi ketua yayasan. Kadang-kadang kita merasa berdosa juga. Ketua yayasan yang kerja. Tapi nggak apa-apalah, ini untuk ibadah. Sama-sama siapa yang rajin yang dapat pahala, yang kagak.
Ya, saya kira demikian para pesikalato. Silakan dilanjutkan Pak Rudi acara pembangunan. Memang ini yang. Jadi sekali lagi kita konsen ya. Kita konsen ke pembangunan. Kalau DKM mah anggap aja lah sementara itu ya. Karena gedungnya juga sementara transisi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi itu. Jadi gambaran Pak Panji ditambah Isyahoro, ditambah rencana 1 September ini semua nyambung insya Allah nih ya. Tapi secara proposal Pak Panji tolong direview ya. Ya silakan Pak Panji sebelum saya lanjutkan. Ada masukan apa? Proposal kan tadi kita bicara dengan sore dengan Pak Ketua ya. Iya betul. Itu kan harus dijajaki gitu. Itu review Review ya. nomornya semua. Iya kita bantu nanti Bapak Maulana. Karena itu ada pertanggungjawaban untuk sementara ini. Kalau memang ada hasil ya ada, kalau belum ya Iya. belum. Nggak masalah. Jadi nanti direview lagi berapa sisanya. Iya, yang betul. sudah realisasi berapa. Iya. Itu maksud saya tadi. Betul setuju itu. Terus yang kedua tambahan, kalau bisa tanggal 18 atau tanggal 19 Pak Ketua diharapkan ikut Insya Allah siap. ya ke Siap. parlemen tuh. Iya siap insya Allah. Terus sama tambahan Pak Edi Murdoko tuh. Iya siap. Jadi beliau kemarin saya udah pernah buka omongan sama Ustadz Adam juga. Beliau mau referensikan, jadi memang cuma Dandamil, pangkatnya kapten. Yang dulu marah-marah di kafe itu, ingat nggak? Iya benar di Cengkareng. Dia udah janjiin sama saya. Nah ini dia nih dengerin nih. Jadi ikutlah Pak Dedi. Iya. Nanti ketemu dia biasa tuh nerima sumbangan dari petinggi orang bos-bos Cina swasta, pengusaha dari Palem itu sampai ke Green Lake. Iya betul. Luas itu. Rawabuaya, Bojong, Semanan, Usaha campuran lah ya. swasta kebanyakan Iya, bos-bos campuran, Cina itu campuran. memberikan sumbangan baik itu uang maupun sembako dikasihkan ke dia. Iya insya Allah. Dan nanti dia sama Babinsa dibantu kepolisian Bimas itu nyalurin. Kalau di YouTube bisa dilihat. Jadi termasuk yang kemarin masker tuh itu sumbangan dari Cina-Cina gede memang dibagi-bagiin ke kita juga. Nah jadi dia mau bantu kalau memang ada yang bisa memberikan berupa uang, nah dia mau salurkan ke kita. Tapi izin dulu sama Dandamil Kalideres, Iya. kan ini kan Kalideres. Nah, saya udah izin sama Pak Abdul Khalik kemarin, tapi beliau kan dimutasi nih sekarang. Nah, nanti nggak apa-apa sih izin lagi, biar enak. Nanti Pak Didi juga ikut, gitu biar enak. Yang Pak Sekjen tuh Maulana tuh Pak Rudi. Tuh. Siap cukup Pak Panji ya. Sementara itu, makasih. Ya paham ya. Jadi Pak Maul catatan aja. Kita tolong Pak Maul tolong dibantu. Ini udah mulai langkah serius nih. Jadi Pak Panji butuh yang namanya admin pencatatan, tolong dibantu kita nih. Merekap untuk itu. Kemudian ini malam selain Pak Panji menjelaskan tentang harapan di bulan Agustus September, kemudian merekap dan ini malam di tabel kita sudah jelas ditulis tuh. Jadi kalau bisa ini malam karena sudah 2 minggu kita menunggu tebar jaring, maka ini malam diminta kesediaan masing-masing memberikan informasi tuh. Saya misalnya Dedi merepresentasikan 2, saya Haji Udin sama siapa gitu. Ini malam kalau bisa semua diisi, ya direkap sehingga malam ini dan setelah sirekap kita akan maraton untuk mengejar hasil daripada tebar jaring. Ya Pak Gun itu Pak Panji ya. Mungkin untuk ininya dipersilakan siapa yang mau? Ada Pak Maulana mau apa lagi tuh Pak Mojat? Cukup udah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati semua yang hadir di sini. Kami menyambung yang tadi Pak Ketua sampaikan masalah tata proposal. Ya. Maksud saya kalau yang tadi Pak Ketua sampaikan mungkin itu secara internal masing-masing penanggung jawab koordinator ya. Ya. Yang minggu lalu saya sampaikan maksudnya begini Pak Ketua. Dari masing-masing semua anggota ini kan boleh dikatakan berpotensi menyampaikan baik proposal atau kupon gitu loh. Ya. Kalau melihat dari yang kemarin saya sampaikan, ini ada beberapa rekan yang masih kebingungan kemana harus proposal disebar ataupun kupon.
maksud saya tolong sampaikan seperti kemarin punya Pak Wardi sama Bang Are, itu salah satu contoh. Nah, tujuannya yang data itu, maksud saya mana yang menjadi tujuan prioritas. Tujuan prioritas itu maksudnya supaya kita makin berkembang saya penghasilan ini gitu loh. Kalau yang tadi Pak Ketua sampaikan ke Pak Panji ini kan sudah jelas bahwa dari kemarin itu dari awal yang menyebar proposal si A si B. Tetapi kalau kita mengacu dari data yang kemarin saya minta, itu setidaknya itu nanti untuk pengembangan pemasukan Pak Ketua. Oh, ya udah cukup. Cukup itu aja. Jadi gini, sekali lagi ini ada salah paham nih. Kalau yang saya bilang Pak Panji untuk mendata adalah mereview asal atas proposal yang sudah keluar. Iya, betul. Yang kedua, yang maksudnya saya ke Pak Wajat atau rekan semuanya, itu lihat tulis tuh. Tebar jaring galang dana. Ini list, contoh saya masukin Bang. Oh itu nggak bisa Excel ya? Contoh saya masukin Bang, Dedi. Ini malam saya katakan saya akan follow up yang namanya Haji Udin, bos Rolele. Kedua katakanlah bos MBK. Haji Irwan ya, Maul. Haji Udin. Haji Udin. Kemudian bos MBK adalah Bapak Haji Ridwan. Nah, ini list semua malam kau bisa diisi. Ya, Bayu siapa Bayu? Diisi. Pak Ustadz Muhyiddin siapa diisi? Hah? Tapi ada berapa orang saat senyamnya? Iya, nasihat tuh. Tapi sekali lagi, nih gini, setelah ini diisi Bang Wajat, ya, ini bukan artinya nanti dikasih Pak Wardi, dikasih ke siapa, bukan. Saya yang follow up. Iya, betul. Betul kan? Begitu. Betul. Nah, terus. Maksud saya begini. Diutamakan setidaknya ini orang yang belum pernah berkembang di proposal atau kupon, karena tujuannya kan kita menguntungkan saya pemasukan gitu loh. Bang Dedi menyampaikan itu bukan